Ya, baik. Sebelumnya ingin saya tanyakan, sebelum kita memulai ya pemaparan materi kita, ini untuk, angkatan 2020 ya, ini sebelumnya sudah mendapatkan materi pemrograman web atau belum sama sekali? Ya, saya ulangi ya untuk teman-teman mahasiswa ya. Iya, Pak. Eh, untuk materi pemrograman web lanjut, ya, ini sudah pernah disampaikan sebelumnya atau belum sama sekali? Belum kayaknya deh, Pak. Belum Belum ya? kayaknya, Pak. Aku Harusnya nggak Iya, lihat. belum. ya, seharusnya bukan web lanjut ya, harusnya web dasar dulu ya. Oh, Ya, harusnya web dasar. Tapi nggak apa-apa, nanti walaupun judulnya web lanjut ya, mungkin ya, kita akan masuk ke web dasar saja dulu ya, nanti materi kita ya. Ini soalnya penting sekali ya untuk fundamentalnya ini. Saya pikir kalau yang 2019 mungkin untuk web lanjut saya bisa memberikan langsung materi, aplikasi ya. Kalau 2020 nampaknya kita mulai dari awal dulu ya. Oke, nggak apa-apa, kita mulai saja ya. Ya, jadi kalau untuk pemrograman web lanjut memang, deskripsi mata kuliahnya seperti ini ya. Jadi yang pertama pembuatan database relasional, kemudian pembuatan program menu utama, pembuatan program pengolahan data utama, pembuatan program pengolahan data transaksi, kemudian pembuatan program pengelolaan laporan dan cetak data, dan terakhir itu untuk menu pengguna. Ya, ini kalau judul materi kita adalah, pemrograman web lanjut, tapi nanti saya akan tanyakan lagi, ya ini ke bagian, apa namanya, prodi ya, ini benar lanjut atau pemrograman web dasar. Jadi kalau pemrograman web dasar ya nanti minggu depan materinya kita sesuaikan gitu ya, saya akan sesuaikan lagi gitu ya, tidak tidak seperti ini, ya. Eh, Sebagian besar jadi kalau lanjut itu berupa pembuatan contoh kasus sederhana ya. Sama dengan yang pemrograman web dasar juga sama, jadi kita akan membuat, kasus sederhana, jadi contoh-contoh semuanya. Jadi untuk, apa namanya, latihan mungkin ada di, pertemuan kedua nanti ya. Kalau saat ini mungkin Anda tugasnya itu adalah mempersiapkan terlebih dahulu, web server yang akan kita gunakan minggu depan, ya, tuh. Kemudian, eee, masih deskripsi mata kuliah, ini membentuk perilaku mahasiswa berpikir logis ya, sama juga dengan pemrograman web, dasar ya. Hanya saja tidak, diawali dengan pembuatan menu utama ya. Jadi, apa namanya, latihan-latihan sederhana seperti contoh, struktur, ya pengulangan, dan selanjutnya dan selanjutnya. Kemudian, kalau dilihat itu jumlah SKS 3 SKS ya, eee, apa namanya, 1 SKS nanti digunakan untuk latihan ya, 2 SKS itu pemaparan ya, pemaparan. Jadi totalnya 3 SKS ya. Ini materi ini praktikum semuanya ya. Kemudian jumlah tatap muka 14 kali tatap muka ya,
kalau saya di awal kalau dilihat di jadwal itu telekonferensi sebanyak 3 kali ya, 3 minggu ya. Ya mudah-mudahan nanti, saya bisa koordinasi juga dengan Pak Iin ya, dengan Pak Iin. Kemudian evaluasi ada UTS dan UAS. Cakupan mata kuliah karena ini judulnya materi pemrograman web lanjut ya. Jadi yang pertama jelas harus merancang database. Ya, tapi nanti akan saya sesuaikan ya kalau misalkan memang, dasar terlebih dahulu. Ini merancang database ya, IARD, entitas ini mungkin sekilas ya nggak terlalu, apa namanya, nggak terlalu, detail ya. Kemudian primary key, foreign key, ya, fungsional dependensi, ya, transitive dependensi, ya ini kurang lebih cakupannya. Kemudian yang kedua transformasi. Ini juga penting ya untuk, kalau untuk pemrograman web lanjut itu ya, transformasi rancangan database ya dari database relasional ke dalam database MySQL. Kemudian pengkodingan PHP ya, lanjut ke bagian kriptografi. Jadi kriptografi juga dibutuhkan di pemrograman web lanjut ya, khususnya untuk, password ya, apa namanya, pembuatan program yang di dalamnya ada password ya. Kemudian manajemen session ya, manajemen user, DDL ya, create, alter, rename, drop ya, kemudian DML, ada select, insert, update, delete ya, dan lain-lain. Ini kalau mata kuliah kita judulnya itu adalah pemrograman web lanjut. Kemudian tambahan statement join ya. Dan ini disampaikan nanti dalam, semuanya dengan menggunakan, latihan ya, latihan. Kemudian yang terakhir 10 report ya HTML to PDF. Ini rencana saya ya, kalau, web lanjut. Nah, ini yang terpenting ya, baik web lanjut maupun web dasar itu adalah yang pertama itu instalasi PHP dengan MySQL. Ya, kemudian yang berikutnya merancang database program aplikasi kepegawaian, program utama ya, kemudian manajemen master data, ya, manajemen transaksi data, laporan dan cetak, ya, login user, ya itu kurang lebih seperti itu. Nah ini yang harus Anda persiapkan nanti untuk minggu depan ya. Kalau minggu ini silakan nanti dicoba dulu ya, mendownload XMPP ya. Sistem operasi Windows ya. Nah ini kalau saat ini saya menggunakan yang XMPP versi 7 yang terbaru ya. Kalau mau teman-teman menggunakan yang versi 5 silakan ya. 5624 silakan. Jadi 5624 ini boleh dikatakan XMPP yang bisa untuk PHP 7 dengan PHP 7 ke bawah. Ya, jadi bisa fleksibel kalau yang PHP 567 ya, 5624 ya. Nah, untuk teman-teman saya sarankan nanti ke XMPP yang versi 7. Nanti apa namanya? Videonya ada ya, video tutorialnya ada. Nanti saya sertakan di Indigos ya. Mudah-mudahan Indigosnya hari Senin itu sudah ada linknya. Jadi nanti saya akan sampaikan selain materi ini, ya materi yang saat ini juga cara untuk mendownload dan menginstal, ya cara untuk mendownload dan menginstal yang nanti kita gunakan pada hari Jumat minggu depan, ya itu ya. Lanjut, editornya ya boleh menggunakan Notepad++ atau Sublime Text atau menggunakan Microsoft ya. Ya Microsoft juga boleh ya, ada Microsoft ya. Microsoft apa namanya saya lupa itu ya. Oke, ini yang berikutnya ya, ini sama ya. Sama dengan yang sebelumnya. Jadi ada absensi ya, kemudian tugas, UTS dengan UAS. UTS dengan UAS nanti saya akan usulkan dalam bentuk praktikum ya. Sementara ini masih menggunakan metode pilihan ganda ya.
Kalau pilihan ganda itu kan teoritis ya. Tapi nanti untuk materi saya coba ajukan untuk ujiannya itu ujian membuat project ya. Jadi kalau membuat project itu mahasiswa akan kelihatan ya, akan kelihatan siapa yang dapat membuat project dan siapa yang tidak bisa membuat project latihan. Ya, itu ya kurang lebih seperti itulah ya. UTS dengan UAS ya nanti kita lihat aja prakteknya seperti apa. Nah, ini akan saya coba share ya. Sebentar ya. Saya akan coba share. Ya, ini lumayan nggak lama. Ya, ini dia. Agak lama ya. Bentar. Dari agak lama. Ini XMPP-nya. Ini saya gunakan yang versi 7 ya. Aduh, mana sih sebentar. Ini nggak muncul-muncul ya. Ini agak lama ya, sebentar ya. Mungkin harus di-close dulu, Pak, itu Explore sama Mozilla-nya. Ya, bentar ya. Ini soalnya kebetulan lambat ya. Laptop saya ini agak lambat. Ya, ini kalau dimatikan pun ya cukup lambat ya. Jadi memang harus apa namanya? Di restart ya. Bentar. Ini lambat sekali. Ya, nanti ya ini agak lambat. Ini saya hanya menyontohkan saja misalnya. Ya, jadi sambil menunggu ya ini nanti tugas
tugas teman-teman semua, ya silakan nanti mendownload XMPP yang yang terbaru. Nah, untuk panduannya ya, saya sebenarnya sudah saya buat di YouTube ya. Saya udah buat di YouTube ya. Saya udah membuatnya di YouTube ya. Nanti tinggal di ini aja, tinggal di nanti saya share di Indigos ya. Mudah-mudahan nanti hari Senin itu, nah ini, ya ini baru muncul ya dari sekian lama ya. Ini adalah XMPP ya yang saya gunakan nih. Ya ini versi 7. Ya ini versi 7. Nah ini ya ini yang nanti harus Anda install. Karena kalau untuk menjalankan latihan kita kali ini, kita butuh yang namanya ini, ya. Jadi nanti silakan nanti di-download dulu ya dari dari XMPP-nya ya. Silakan di-download ya. Kemudian kalau sudah silakan di-install ya. Dosennya siapa Ya, itu? baru nyambung lagi. Sebentar. Oh, oke, Pak. Ya. Nah, ini dia. Jadi ini nanti ya silakan di tugas Anda hari ini ya untuk pertemuan pertama itu download ya. Setelah mendownload kemudian nanti menginstal ya. Download dulu nanti install. Nah, kalaupun Anda nanti butuh panduannya, mungkin nanti akan saya share di di Indigos ya. Mungkin hari Senin mungkin ya, mudah-mudahan ya. Hari Senin sudah ada karena saya cek kemarin itu masih belum muncul ya mata kuliahnya ya di Indigosnya. Nanti saya cek hari Senin kalau sudah ada ya link videonya nanti akan saya bagi. Ya, aduh ini putus-putus ya. Maaf nih. Jadi nanti lanjut lagi ya, mudah-mudahan ini nggak putus. Nah ini kalau untuk menjalankan latihan kita ya, ini kondisinya ya ini harus dalam kondisi dijalankan ya, di start gitu ya. Nah ini seperti ini. Ya. Ini juga sama, MySQL-nya juga harus di start juga. Kenapa kalau harus di start? Ya ini karena kalau kita membuat database MySQL ya ini kondisinya harus dua-duanya dalam kondisi siap ya. Nah, ini kita coba ya. Kita coba. Ya. Nah, ini baru bisa kita jalankan ya. Bentar. Ini buka browsernya juga cukup lama lagi ini. Kayaknya. Bentar ya, saya cek dulu.
Ya, ini saya pakai yang versi lumayan sih, ini agak lama juga ya. Saya kalau nggak salah ini bulan Juli ya 2020 ya saya download ini ya. Kalau sekarang mungkin sudah yang terbaru ya. Ini versinya 748 ya, versi 748 ini. Ya, tapi kalau mau yang tadi versi 5 juga nggak apa-apa ya, nggak masalah ini ya. Dan ini kalau sudah seperti ini artinya kita bisa menjalankan latihan-latihan yang kita buat. Ya beda dengan apa namanya desain web ya. Oh desain web kita tidak membutuhkan lagi yang namanya localhost ya di browsernya. Tapi kalau apa namanya pemrograman web itu mutlak harus menggunakan localhost yang membutuhkan web server karena kita masuk ke dalam pemrograman berbasis server bukan berbasis klien ya. Kalau yang kemarin kan dari sisi klien ya, client side. Ya kalau yang apa namanya web dasar ya. Nah, kalau yang web ya web pemrograman web itu membutuhkan sesi server ya. Jadi mau nggak mau ya nanti Anda setelah pemaparan mata kuliah ini silakan di-download dulu ya. Ini tugas ya, ini tugas Anda ya. Download dulu ke laptopnya masing-masing ya. Baik itu XMPP-nya, yang penting XMPP ya. Web servernya ya. Silakan di-download ya. Perhatikan juga ininya apa namanya arsitekturnya ya. Ada yang 32 bit, ada yang 64 bit ya. Kalau kebetulan laptop Anda masih 32 bit, saya sarankan tadi yang menggunakan yang versi XMPP yang versi 5 ya. 5624 itu masih kompatibel dengan apa namanya 32 bit. Tapi kalau sudah versi 748 yang saya gunakan ini udah 64 bit ya, bukan 32 lagi, ini udah 64 bit. Jadi silakan nanti perhatikan juga laptopnya barangkali ya nanti tidak match ya. Anda apa namanya laptopnya kebetulan hanya mampu untuk 32 bit, ya Anda install XMPP yang 64 bit ya nanti akan terjadi crash ya. Itu saja ya yang nah ini ya, ini artinya sudah bisa digunakan ya. Ini nanti latihannya minggu depan ya, latihan-latihannya nanti minggu depan, jadi tugas Anda sekarang itu adalah download. Dan ini ya sekali lagi ini untuk PHP-nya. Ya mungkin sudah sebagian dari teman-teman mahasiswa sudah mencoba ya, dan mencoba sebelumnya ya. Nah ini kenapa tadi ya, nah ini ya. Nah, kenapa tadi saya apa namanya menjalankan Apache dengan MySQL ya. Jadi apa namanya di sini apa namanya ini ketika kita klik, nah ini dia. Nah ini ya. Ini untuk membuat desain database ya baru di sini nih, ini bisa ya baru bisa nampak ya muncul ya. Nah ini kalau kondisinya dalam tadi kondisi stop ya dalam kondisi tidak start ya atau stop ya dalam kondisi stop maka nanti ini tidak akan nampak ya tidak bisa digunakan ya. Ya mungkin apa namanya mungkin yang bisa saya share ya untuk kesempatan kali ini ya. Nah ini ya. Ini sampai di sini barangkali ada pertanyaan silakan sebelum saya tutup. Ini singkat ya, hari ini singkat saja. Pengenalan saja dulu. Barangkali harus ada yang ditanyakan silakan. Jadi yang jelas tugas Anda hari ini adalah mendownload dulu ya. Mendownload XMPP. Ya, mendownload XMPP kemudian install.
ya perhatikan arsitekturnya, ya laptopnya yang digunakan 32 bit atau 64 bit, ya pesan saya hanya itu saja. Nah, kalau untuk panduan cara instalasinya, ya ini sebenarnya ada di YouTube ya, ada di YouTube ya, tinggal boleh Anda nanti cari di channel saya, silakan nanti ada ya, tapi kalau tidak nanti di Indigos ya akan saya sertakan nanti ya, saya akan sertakan ya. Jadi rekaman dari pertemuan kita kali ini sama cara untuk menjalankan apa namanya, instalasi XMPP ya. Karena itu yang nanti akan kita pelajari bersama ya untuk minggu depan. Kalau tidak ada web server ya kita nggak bisa belajar gitu aja. Ya kita nggak bisa apa namanya, belajar untuk kita mulai hari ini. Jadi hari ini tugas Anda itu adalah mendownload ya. Mendownload dulu, siapkan dulu, nanti minggu depan langsung kita coba ya latihannya ya, langsung kita coba latihannya. Sambil saya akan menanyakan pula nanti di prodi apakah ini lanjut atau yang dasar, karena kalau 2019 ya memang apa namanya, pemrograman web lanjut ya. Kalau yang 2020 mungkin ya salah ketik ya, mungkin ya 2020 itu mungkin materi pemrograman web dasar. Ya itu saja barangkali ya untuk pertemuan kita kali ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira apa namanya, untuk hari ini cukup ya. Terima kasih. Ya ini maaf singkat ya karena memang kita membutuhkan web server ya untuk latihan kita ya. Jadi kalau nggak ada web server ya mungkin nggak bisa lanjut ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.